subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak sekalian? Ketemu lagi dengan kakak Sabila Channel. Sebelumnya izinkan kakak Sabila mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin kepada kakak-kakak semua ya. Dan di video kali ini kakak Sabila mau main ke daerah Pancawati, dimana sebelumnya kakak Sabila nginep di Albero ini nih, dan jalan menuju tempat yang akan kita tuju kali ini dia tidak jauh dari Hotel Albero yang videonya sudah kita tayangkan di video sebelum ini ya. Jadi jangan lupa untuk nonton video tentang penginapan atau Hotel Albero ya. Ini hotel yang murah di daerah Pancawati, dan di sekeliling Hotel Albero ini banyak objek wisata yang bisa kita kunjungi. Salah satunya tempat yang akan kita datangi kali ini, dan jalan menuju tempatnya ini seperti ini ya. Jalannya agak sedikit sempit namun bisa muat 2 mobil ya. Nah, dan ini jalanannya agak menanjak, jadi pastikan kendaraan kakak dalam keadaan fit dan tidak mengalami gangguan ya, karena jalannya ini agak sedikit menanjak walaupun tidak terlalu curam, tapi ada beberapa titik yang agak nanjak sekali ya. Nah, untuk perjalanannya seperti ini kakak bisa lihat. Dan sebelumnya kakak Sabila pernah ke tempat ini ya, cuma videonya itu dulu hilang. Yang tersisa tinggal foto-fotonya, sedangkan videonya hilang semua. Jadi kita kembali lagi ke tempat ini untuk melihat tempat ini di tahun 2024 ini. Dan tempat parkirnya ada di sebelah kiri ini ya. Nanti kita akan ditanya sama stafnya kita mau camping ya atau mau berwisata, berkunjung, karena tempat ini kita bisa camping juga nih. Salah satunya di depan kita ini ada tenda-tenda besar ya. Ini banyak orang yang camping di sini. Bisa camping di depan sini ataupun di dalam ya, tergantung kakak mau dirikan tendanya di mana. Dan untuk nama tempatnya adalah Kebun Jati Pancawati. Ini ada di Jalan Tapos LBC Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ya. Dan di daerah sini juga ada wisatanya, nanti kakak bisa lihat. Dan untuk parkirnya ini lumayan besar ya, dan di sini ada peraturan tentang camping yang bisa kita baca ya di Kebun Jati Pancawati ini nih. Itu ada aturan-aturannya ya. Nah, di sini juga ada toiletnya. Jadi untuk di Kebun Jati Pancawati ini dia bisa camping ya, kakak bisa wisata, kakak juga bisa main ke restorannya, kafenya ya. Di situ banyak banget ya tempat-tempat pariwisatanya, dan banyak juga objek-objek wisatanya. Dan di sini kita akan dikenakan tiket ya untuk masuknya. Ini ada loket pembayaran. Untuk per orangnya 10.000, per motornya 5.000, dan per mobilnya 10.000. Dan di sini nggak ada tukang parkir lagi ya, nggak ada tukang parkir. Sedangkan untuk usia anak 1 sampai 2 tahun itu free, jadi bebas. Dan kita mau lihat fasilitasnya di dalam apa saja ya, kita coba lihat nanti ya. Nah, kita bisa di sini bisa lihat camping, resto, playground, villa, aula. Jadi dia ada villanya juga, ada aulanya juga, ada playgroundnya juga, dan itu lengkap ya. Kalau camping gitu berapa mbak bayar? Per kapling 300.000. Ya, Orangnya bebas. bebas pak. Listrik Listrik sudah include. udah include ya. Tinggal bawa ini aja, tapi udah tersedia sih colokannya. Betul. Kalau Kalau kan kurang masih bisa bawa dari rumah. kayak gini ya modelnya ya mbak. Ya, kalau itu bawa tenda sendiri sih pak. Kalau tenda dari kita itu 450. Udah termasuk kaplingnya. Ya, itu yang kecil. Kalau yang besar 550. Yang besar 550. Dan itulah biaya yang bisa kita keluarkan kalau kita mau camping di sini ya. Dan untuk camping kita bisa masuk ke dalam, bisa juga parkir di situ. Tergantung dari kakak mau tempatnya di mana ya. Jadi kakak harus pastikan dulu tempat yang mau kakak tuju untuk mendirikan tenda itu ada di dalam atau di luar ya. Dan di sini juga ada paket makan bersama yang mulai dari 25.000 sampai 50.000 tadi kakak sudah lihat ya. Nah, ini dia tempatnya, yaitu mungkin tempat pila-pilanya yang baru ya. Nah, ini ada panduk tentang Kebun Jati Pancawati. Di sini disediakan apa saja dan aktivitas-aktivitasnya ya. Dan yang untuk di sebelah kanan ini ya, ini The Farm Pancawati ya. The Farm Pancawatinya ada di kanan. Nah, ini ada tempat aula pertemuan ya. Dan untuk The Farm Pancawati ini kakak Sabila sebelumnya sudah pernah masuk. Jadi untuk di video kali ini kakak nggak masuk lagi ya, tapi nanti kakak akan tunjukkan foto-foto ketika kakak Sabila masuk ke dalam tempat ini nih ya.
Dan untuk tiketnya kita berbayar lagi 15.000 untuk per orangnya, dan di dalam itu banyakkan tempat spot-spot foto dan kolam renang mini serta memberikan makanan kepada hewan-hewan ya. Dan di dalam juga ada villa, cuma villanya kalau kakak bilang agak kurang private karena itu villanya dicampur dengan tempat wahana-wahana memberi makan hewan. Jadi villanya itu ya dilihatin orang yang masuk ke tempat ini ya, jadi dilalui ya, jadi orang itu lalu lalang di depan villa, jadi kesannya kurang private kalau menurut kakak Sabila ya. Nah, ini pintu masuk ke dalam The Farm Pancawati ya. Kita bisa lihat di sini pintu masuknya, dan ada hewan domba di sini. Jadi di dalam ini ada domba-domba, ada hewan-hewan yang bisa kita kasih makan seperti kelinci dan lain-lain ya. Jadi ditaruh di depan ini hanya domba, dan ini foto-foto ketika kemarin kakak Sabila masuk ke dalamnya ya. Ini di tahun 2022 ya, dan inilah foto-foto keadaan di dalam seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itulah tadi ya The Farm Pancawati isinya. Jadi tempatnya itu merupakan tempat animal feeding, kolam renang mini, dan spot foto-foto. Nah, di sini juga ada taman jajan atau tempat restoran ya. Kita bisa makan-makan di sini, isinya berbagai macam makanan yang kakak bisa pilih dengan harga murah ya. Nah, ini kondisinya berbeda dengan tahun 2022. Di tahun 2022 tempat ini sangat ramai sekali ya. Sekarang di tahun 2024 tidak seramai dulu ya. Ini sudah siang ya, karena waktu itu kita setelah check out dari hotel ya, setelah check out dari hotel kita ke sini. Ini nggak tahu kenapa kemarin ya sepi, apa karena memang jalanannya rusak atau karena memang ada sesuatu yang lain ya. Karena ini kondisi 2022 itu dia ramai sekali, tapi di 2024 entah kenapa ini agak sedikit sepi ya tempat ini ya. Nah, ini kita coba makan siang di sini. Kita mau coba makan ya di restoran ini. Harganya nanti kita coba cek ya, kakak bisa lihat. Tapi kita mau lihat suasana di dalam kafenya ini seperti apa ya. Kita bisa lihat pemandangan nanti di situ ya. Dan untuk pilihan menu kakak bisa lihat sendiri beserta harganya di sini ya.
Dan inilah pemandangan yang bisa kita lihat dari kafe ini ya. Dan di sini ada pohon-pohon jati dan pohon-pohon durian. Dan di bawah itu adalah tempat coupling untuk camping ya, dan itu bawa tenda sendiri dari rumah mereka itu. Nah, ini banyak yang camping di bawah pohon durian ya, padahal duriannya itu ada buahnya. Ya saya mikir kenapa nggak takut ya, itu kan tenda ya. Kalau nanti duriannya amit-amit jatuh, karena duriannya itu nggak diikat. Saya takut kalau jatuh aja, amit-amit sih, tapi kan kalau jatuh kasihan tendanya sobek ya, dan ada orang di dalamnya ya. Jadi kalau mungkin ada safety-nya untuk tendanya, mungkin di atas atau di bawah pohon durian itu dikasih jaring net gitu ya, jadi untuk menghalang durian jatuh ya. Dan di cafe ini juga kalau malam minggu atau hari-hari libur ini kayaknya ada live musiknya ya, karena di sini ada alat-alat live musik yang dimainkan ya. Nah, di sebelah kanan juga ada tenda-tenda ini, tapi di bawah pohon ketapang, bukan di bawah pohon durian ya. Jadi ini lebih safety nih. Dan untuk toilet umumnya ada di sini ya. Ini bisa dipakai untuk yang camping ataupun untuk pengunjung kafe ya. Dan di sebelah kanan ini juga ada lagi tempat untuk campingnya. Jadi memang banyak kan orang yang kesini adalah yang camping ya. Dulu itu tempat wisatanya yang rame, tapi sekarang tempat camping yang rame nih ya. Dan di sini ada tempat papan petunjuk ya untuk tempat camping kita. Camping 2 dan 3, ada aula juga dan ada toiletnya. Nah, itu yang baru dibangun sepertinya adalah tenda atau tempat camping yang disediakan dari tempat ini ya, dan itu seperti yang besar itu yang 550 ya untuk tendanya. Dan kakak pun naik lagi ke atas ya. Ini sebenarnya nyambung dengan jalan yang tadi yang jati yang kita sebelum belok ke kiri ke kafe ya. Ini merupakan hutan jati yang ada di sini, dan ini tempat spot foto yang paling favorit di The Palm ini ya. Nah, ini kebun jati Pancawati, ini tempat spot fotonya banyak banget ya. Nah, ini jalanan umum atau jalanan masyarakat, jadi banyak kendaraan yang kencang di sini, jadi hati-hati buat kakak-kakak ya, anak-anaknya harap dijaga. Dan ketika foto juga harap dilihat depan belakangnya, jangan sampai kakak terserempet kendaraan roda 2 maupun roda 4 di sini ya. Tuh ya, ini bisa kakak lihat sini. Ini tempat spot foto yang bagus sekali ya. Nanti kita akan coba foto di situ ya. Kita lihat bagaimana hasil fotonya, dan di situ juga ada tukang foto keliling, yaitu per fotonya itu berbayar 5.000 ya. Dan itu nanti akan diserahkan filenya, fotonya lewat Bluetooth ya. Jadi kakak bisa terima langsung tanpa harus di print. Dan di sini juga ada tempat bermain anak-anak. Tuh ya, ini sudah gratis ya, jadi tidak termasuk bayar lagi ya. Untuk tempat bermain anak-anak yang ada di sini, playgroundnya ini gratis, tidak bayar ya, kecuali kakak sewa tenda ya, sewa hammock, sewa tikar, nah itu baru bayar. Dan di samping tempat bermain anak-anak ini ya, ini ada apa namanya, lapak-lapak atau warung yang berjualan ya.
Ini merupakan penjual makanan dan ini harganya juga murah-murah, dan di atas itu kakak bisa naik ke atas melihat pemandangan dari atas secara langsung ya, tanpa perlu berbayar lagi. Nah, ini tenan-tenan yang berjualan makanan jajanan ya, dan mainan anak-anak. Nah tuh ya, dan ini sepanjang arah ke tempat kafe tadi yang di bawah itu banyak berjualan. Cuma ini sayang kondisinya berbeda dengan dulu saya kesini ya. Ini dulu itu mau cari tempat duduk aja susah, sekarang tempat duduknya banyak bener ya. Mungkin ini harinya memang lagi sepi kali kak ya, ayah Sabila datang sini lagi sepi ya, karena dulu itu rame banget mau cari tempat duduk buat makan aja dulu susah. Sekarang banyak banget tempat duduk yang gak ada orangnya ya. Dan setelah berkeliling kita kembali ke tempat kita ya. Ini makanan yang kita pesan kemarin akhirnya datang juga ya. Dan ini Marsha sama Bila lagi pengen makanan yang aneh nih. Nanti kakak coba lihat nih makanan aneh apa yang dipesan oleh kakak Sabila dan Marsha ya. Dan inilah makanan aneh yang dipesan kakak Sabila sama Marsha ya. Ini makanan apa nih ya? Sebenarnya nih es krim, coba bentuknya kok kayak anak anjing ya. Jadi mau makannya tuh nggak tega, tapi nggak ngerti ya kakak Sabila mau makan ini sama Marsha nih. Dan ini ada kopinya juga enak banget dan nggak terlalu mahal ya harganya. Untuk harganya di sini standar ya kalau menurut kakak Sabila untuk makan di sini. Dan setelah selesai makan kita pun kembali pulang ya, tapi kita mau foto-foto dulu nih di pohon jatinya, di bawah pohon jati ya, dan makan juga sudah dibayar. Kita mau foto di tempat pohon jati itu ya, jadi kesannya kayak ada di luar negeri ya. Tapi kakak Sabila bingung luar negeri mana karena kakak Sabila tuh belum pernah juga ke luar negeri ya, tapi kata orang sih kayak di Korea ya. Bedanya pohonnya doang, kalau di sini pohonnya pohon jati. Kalau di Korea mungkin pohon pinus ya, ya seperti itu. Dan di sini ada juga yang menyewakan hammock dan tikar. Jadi kita bisa pasang tikar di sini, sewa hammock dan tikar sepuasnya. Cuma kemarin nggak tahu ya, lupa nanya sewa hammock ini berapa dan tikar di sini ya. Kurang lebih mungkin 15.000 atau 25.000 ya. Lupa kakak Sabila. Dan sini juga ada tukang fotonya nih. Tuh dia yang mengarahkan gaya untuk foto. Ini 5.000 per foto. Ya, dan itu berbagai macam gaya yang diarahkan dan fotonya juga banyak, tapi nanti hasilnya kita bisa pilih sendiri yang bagus yang mana ya. Ya kemarin 5.000 lumayan sih hasilnya seperti ini untuk fotonya nih ya. Dan itulah hasil foto yang kita dapat ya di tempat itu.
Nah, ini kemarin kakak Sabila sama Marsha ini ngelihat banyak banget sampah di bawah pohon jati ini ya. Sayang padahal sudah disediakan tempat sampah. Tapi kenapa masih banyak orang yang buang sampah sembarangan tanpa disuruh, tanpa diberi aba-aba. Nih Bila sama Marsha tiba-tiba langsung ngambil sampah nih, diikutin sama Nadia. Jadi tempat sebagus ini harusnya dijaga kebersihannya ya. Jangan membuang sampah sembarangan, dan di situ juga disediakan tempat sampah loh. Jadi kita nggak ada alasan untuk membuang sampah sembarangan. Coba dari tempat sampah ke situ tuh, tempat dibuangnya sampah yang diambil sama kakak Bila, itu jaraknya berapa sih? Oh, masih bisa orang buang sampah sembarangan di tempat yang sebagus ini. Walaupun kita sudah bayar, tapi nggak ada salahnya kita menjaga kebersihan, karena kebersihan itu sebagian daripada iman ya kayak. Nah, ini Marsha sama Bila nggak ada yang ngasih aba-aba tanpa dikasih tahu. Tiba-tiba mereka ngeliat sampah, mereka langsung bersihkan. Tuh, ikut Nadia juga ikut buang sampah juga tuh. Jadi kakak-kakak yang sudah dewasa, sudah tua, harusnya lebih dewasa ya berpikirnya, dan malu buang sampah sembarangan ya. Dan selesai buang sampah ke tempat sampah, membersihkan sampah itu, kakak Sabila kembali ke arah turun. Dan ini ada yang naik kuda nih di sini. Jadi kita bisa naik kuda juga nih. Tapi kalau naik kuda ini sekitar 35.000 50 ribuan ya kalau naik kuda di sini ya. Tuh, kudanya ada satu yang kemarin kelihatan di sini ya. Entah kalau di saat weekend mungkin banyak ya. Nah, setelah buang sampah, kakak Sabila ya ini langsung cuci tangan dengan air sabun yang ada di sana nih. Dan ketika kembali turun, itu kambingnya lagi dikasih makan ya. Ini lucu banget nih, kambingnya digembul banget, dia makannya banyak banget. Jadi ngingetin kita sama Shaun the Sheep nih ya. Tuh, kakak Bila, Marsha sama Nadia mau ngasih makan tuh ya. Dia ngajak mamanya, dia nggak berani si Nadia ngajakin ngasih makan dombanya nih tuh. Dan saat turun ini kita lewatin lagi nih depan Pancawatinya, masih sepi ya. Ini mungkin orang lagi kemana ya, kok sepi semua ya. Tuh, padahal di dalamnya nih banyak wahana-wahana permainan ya. Untuk 15.000 ya lumayan sih ya. Untuk permainan-permainannya juga di dalam berbayar lagi ya, kecuali spot foto dan ngasih makan binatang. Kita beli makanan binatangnya aja ya, untuk makanan kambing, kelinci dan lain-lain. Nah, untuk operasionalnya nih kakak bisa lihat, dan reservasi untuk villa, grup, karya wisata, kakak bisa hubungi nomor ini ya. Nah, ini dalamnya kalau kita intip dari luar seperti ini nih, tuh sepi banget, nggak ada orang di dalamnya ya. Nah, ini ada nih satu nih, dua ya, nggak seramai dulu ya. Nah, itu yang untuk aula sudah ada yang datang orangnya ya, dia mau bikin acara di dalam ya. Dan untuk tempat ini ya, ini worth it ya kalau kakak mau kesini main ya, mau bikin acara di tempat ini lumayan ya, karena tempatnya nggak jauh dari Jakarta. Cuma sayang memang jalanannya ini yang agak rusak. Mungkin orang akan berpikir dua kali kalau mau kesini untuk berwisata ya, karena jalanannya itu rusak sekali ya. Harus diperhatikan itu oleh pemerintah setempat ya, untuk jalanannya diperbaiki. Dan kita pulang ya, kita mau ke tempat yang viral lagi di daerah Pancawati. Untuk tempatnya seperti apa nanti kakak bisa lihat di video setelah ini yang di terbarunya ya. Dan selama di perjalanan ini kita jalanannya sama, sempat kita kemarin naik ya ke Albero, dan dari Albero ke atas ini. Nanti kakak bisa lihat langsung videonya seperti apa untuk tempat yang selanjutnya. Ya, sekian dulu video dari kakak Sabila. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kakak-kakak semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya, karena komentar, like, share, dan subscribe itu sangat berarti buat kakak Sabila, sehingga kakak semangat untuk buat video-video selanjutnya ya kak ya.
Dan kakak doakan yang sudah subscribe, like, komen, dan share-nya. Semoga panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sekian video dari kakak Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.